Video kali ini akan membahas mengenai buku Thinking Fast and Slow karangan Daniel Kahneman. Diterbitkan tahun 2011 dan termasuk dalam buku bestseller sepanjang sejarah. Lewat buku ini penulis menjabarkan tentang cara kerja otak dalam pengambilan keputusan yang terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama disebut dengan sistem 1, yaitu fast thinking atau berpikir cepat. Kemudian sistem kedua, slow thinking atau berpikir lambat. Nah, sekarang mari kita coba tes. Silahkan Anda jawab ya. Harga sebuah tongkat pemukul dan bolanya adalah 250.000. Tongkat pemukul harganya 200.000 lebih mahal daripada bolanya. Jadi berapa harga bola ini? Sudahkah Anda catat jawaban Anda? Jika Anda menjawab 50.000, maka itu adalah jawaban yang tidak tepat. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 25.000. Berikut perhitungannya. Harga sebuah tongkat pemukul dan bolanya adalah 250.000. Tongkat pemukul harganya 200.000 lebih mahal daripada bolanya. Dan ternyata harga bolanya adalah 25.000. Dan harga tongkat pemukulnya adalah 225.000. Nah, soal tersebut merupakan contoh sederhana yang menjelaskan dua sistem berpikir dalam otak kita. Sistem 1 bersifat cepat, intuitif, dan emosional. Kemudian sistem yang kedua lebih pelan, lebih logis, dan lebih bertujuan. Seseorang yang berpikir melalui sistem 2 pasti menyadari bahwa 50.000 belum tentu jawaban yang tepat. Tapi itulah sistem 1. Cepat, intuitif, namun sering kurang akurat. Sebaliknya sistem 2 bekerja secara lambat, penuh perhitungan, logis, analitikal, dan butuh perhatian tinggi. Karena sistem 2 bekerja dengan rasional dan penuh perhitungan, maka seharusnya ia berperan besar dalam menentukan pilihan dan pengambilan keputusan. Namun sistem 2 ini cenderung malas dan gampang lelah, dikarenakan menghabiskan lebih banyak energi. Sehingga seringkali kita menerima begitu saja masukan dari sistem 1, yang tidak menguras banyak energi. Harus kita perhatikan juga bahwa sistem 1 memiliki beberapa kelemahan karena mengandung banyak bias atau kecenderungan yang secara umum terjadi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, bias jangkar atau anchoring adalah fenomena alam bawah sadar yang membuat perkiraan berdasarkan keadaan yang telah diketahui sebelumnya. Contohnya, saat negosiasi jumlah gaji, ketika perusahaan menyebutkan nominal gaji untuk kita katakanlah 5 juta. Bagi seorang pelamar yang sebelumnya memiliki harapan akan digaji 3 juta per bulan, sudah otomatis akan berpikir bahwa gaji yang ditawarkan termasuk cukup besar. Lain ceritanya jika sang pelamar sebelumnya sudah pernah bekerja dan digaji katakanlah lebih besar, 6 juta per bulan. Kemudian ada bias loss aversion. Bias loss aversion adalah kecenderungan seseorang untuk lebih menghindari kerugian dibandingkan untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, karyawan ini yang sekarang sudah tidak ada pekerjaan, merasa bahwa lebih baik ia mencari pekerjaan lain daripada ia harus menerima pekerjaan yang memberi gaji di bawah pekerjaan sebelumnya. Ya, dia lebih memilih untuk menganggur dan menunggu pekerjaan lain yang dapat memberi dia gaji lebih daripada dia menerima kesempatan bekerja lagi pada saat itu. Kemudian ada lagi the availability heuristic. Jika salah seorang teman yang benar-benar kita kenal mengalami suatu tragedi kecelakaan bermotor, secara otomatis kita akan lebih berhati-hati dalam berkendara. Hal ini dikarenakan seseorang yang mengalami atau mengenal suatu tragedi akan cenderung overestimate terhadap potensi bahaya dan risiko. Sebaliknya, seseorang yang belum mengalami atau mengenal suatu tragedi cenderung akan mengabaikan risiko ataupun bahaya yang mungkin terjadi. Kemudian ada namanya framing effect, yaitu bagaimana kita membingkai sebuah masalah dan menjadikannya sudut pandang kita dalam menentukan pilihan untuk bereaksi terhadap sesuatu. Saat seorang dokter mengatakan kepada pasiennya bahwa kemungkinan berhasil suatu tindakan operasi adalah 80%, tentu pernyataan ini akan lebih membuat si pasien lebih bersedia untuk menjalani operasi jika dibandingkan dokter tersebut mengatakan bahwa kemungkinan operasi akan gagal adalah 20%. Sebenarnya secara statistik keduanya sama, akan tetapi secara emosi kata kemungkinan berhasil lebih dapat kita terima dibandingkan kata kemungkinan gagal. Dan masih banyak lagi bias-bias yang lainnya yang dibahas di buku ini. Buku ini telah berhasil menjabarkan cara kerja pikiran dan interaksi antara dua sisi. Sistem 1 si cepat yang otomatis, dan sistem 2 si lambat yang analitis. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk dari keduanya.
jika kita dapat menggunakannya tepat pada situasinya masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini, silahkan di like dan subscribe ya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bidang yang dikuasai, otak milikmu. Hai sobat, peran otak seseorang berbeda-beda di tiap bidangnya. Ada yang pintar di perhitungan, namun ada juga yang pintar dalam bidang yang lain. Mari cari tahu, otak kamu itu pintar dalam bidang apa, dengan tes sederhana berikut ini. Jawablah 10 pertanyaan berikut dengan jujur dan cepat. Kamu punya 10 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Siapkan pena dan kertas untuk mencatat skormu. Nomor 1, apa yang kamu lakukan pada piringmu saat sudah selesai makan? Waktumu 10 detik. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 5, pilih salah satu pekerjaan berikut ini. Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 6, jika dua temanmu sedang berdebat, apa yang kamu lakukan? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 7, apa kamu seorang yang baik dalam merawat hewan? Waktumu 10 detik untuk menjawab.
Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 8, jika kamu berkenalan dengan orang, apa kamu akan ingat namanya? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 9, genre misteri apa yang cocok denganmu? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 10, jika kamu penasaran apa yang kamu lakukan. Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Sekarang, jumlahkan total seluruh skormu itu. Apa kamu sudah siap? Inilah hasil tes yang kamu jawab. Jika total skormu 10-14 poin, bidang yang dikuasai oleh otakmu adalah sains dan matematika. Otakmu berpikir secara teknis dan terstruktur. Bagimu lebih mudah memahami perhitungan, kimia, dan fisika. Karena otak kirimu lebih aktif bekerja dibanding otak kananmu. Bagimu, semua harus punya rumus yang harus bisa dijelaskan secara logika dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Jika total skormu 15-20 poin, bidang yang dikuasai oleh otakmu adalah bidang seni. Otak kananmu lebih mendominasi dari otak kirimu. Kamu senang mengamati sekitarmu dan menikmatinya. Saat kamu melihat sesuatu yang menarik, kamu menuangkan apapun yang ada dalam pikiranmu dalam bentuk seni. Kamu sangat tertarik pada warna dan juga percampuran warna yang menciptakan warna baru. Kamu juga tertarik pada seni musik dan gerak. Jika total skormu 21-24 poin, bidang yang dikuasai oleh otakmu adalah mengatur mood atau suasana hati dan pikiran. Kamu sangat pintar dalam mencairkan suasana di sekitarmu. Otakmu bekerja cepat untuk bisa beradaptasi dengan orang dan lingkungan sekitarnya. Otakmu bekerja secara seimbang, baik otak kanan maupun otak kiri. Saat kamu ada permasalahan yang sulit diatasi, kamu tanpa sungkan akan segera meminta bantuan seseorang untuk membantumu. Jika total skormu 25-30 poin, bidang yang dikuasai oleh otakmu adalah psikologi. Otakmu bekerja berdasarkan simpati dan empati. Meski kamu tidak tahu apakah kamu bisa menyelesaikan masalah orang tersebut, namun kamu tetap menemaninya untuk mendengarkan masalah yang dia hadapi. Memahami perasaan seseorang sebenarnya merupakan suatu hal yang tidak bisa diukur, namun kamu seolah bisa merasakan apa yang orang lain rasakan saat itu. Jadi, apakah kamu sudah tahu bidang apa yang kamu kuasai? Oke sobat, jika kalian suka videonya silahkan subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Celah Terang. Kecerdasan otak sangatlah penting untuk kita semua, karena dengan kecerdasan kita dapat dengan mudah untuk meraih yang kita inginkan. Coba saja Anda lihat kehidupan orang-orang yang pintar dengan orang-orang yang kurang pintar, pasti beda jauh. Karena cara berpikir mereka beda. Sebenarnya kecerdasan otak itu dapat dilatih agar otak mudah mengingat dan memahami sesuatu, sehingga kita akan dengan bijaksana dalam mengatasi suatu masalah. Oke sobat,
inilah rahasianya agar otak mudah mengingat dan memahami sesuatu. Setelah yang satu ini. Apakah Anda ingin lebih cerdas, pikiran lebih jernih, punya konsentrasi yang lebih baik, dan penalaran yang tajam? Dalam buku Female and Forgetful, para ahli menemukan peran terbesar dalam menciptakan kekuatan otak yang hebat. Ingatan yang baik dan bahkan IQ yang lebih tinggi adalah pilihan gaya hidup, bukan genetika. Studi membuktikan dugaan para ahli selama ini bahwa otak itu seperti otot-otot lainnya. Kita bisa mengembangkan otak, membuatnya lebih tajam secara mental dan lebih cepat menyerap informasi baru. Ini merupakan rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang mengenai meningkatkan kecerdasan yang efektif dalam perkembangan IQ. Yang pertama adalah menjadi orang yang selalu belajar. Tetaplah menjadi pelajar di dalam kehidupanmu, karena hidup bukan hanya tentang kekayaan, kesehatan, dan kesenangan, tetapi juga tentang sejarah, sains, psikologi, seni, bahasa, matematika, musik, dan lain-lain. Berpikirlah bagaimana bumi ini bisa bekerja dan bangun karaktermu. Baca minimal 1 buku setiap minggunya. Dengan begitu, otakmu akan dapat menutrisi sehingga dapat berkembang lebih cerdas dan meningkatkan daya ingat. Karena meluangkan sedikit waktu untuk membaca hal yang menyenangkan sudah bisa membuat otak kita tetap aktif. Yang kedua adalah sedikit main game. Permainan dibuat tidak hanya untuk menghibur dan mengisi waktu kosong. Meluangkan waktu untuk memainkan permainan ternyata bisa meningkatkan kinerja otak, daya ingat, konsentrasi, refleksi, dan lainnya. Anda bisa menemukan berbagai permainan otak dalam aplikasi smartphone. Anda juga bisa bermain catur atau yang lainnya. Lakukanlah cukup 20 menit saja setiap hari. Tetapi jangan terlalu lama-lama bermain, karena Anda bisa kecanduan. Justru sebaliknya, jika sudah kecanduan, maka otak Anda akan tumpul dan lemot. Cukup bermain 20 menit tiap hari untuk melatih otak Anda dan untuk menghibur atau menyenangkan tubuh Anda dari kegiatan yang super padat. Yang ketiga adalah olahraga sangat penting. Olahraga merupakan kegiatan yang bisa meningkatkan daya ingat otak. Karena dengan berolahraga, aliran darah akan berjalan lancar. Bahkan latihan sehari-hari yang sederhana tapi rutin seperti berjalan cepat dan meningkatkan kinerja jantung dan oksigensi otak cukup dengan berolahraga 20 menit setiap hari. Anda bisa menerapkannya dengan cara berenang, lari ringan, bersepeda santai, atau yang lainnya. Dengan begitu otak Anda akan fresh dan mudah memahami sesuatu. Poin yang keempat adalah tidur dengan baik. Di masa yang super sibuk seperti sekarang ini, tidur 8 jam sehari sulit rasanya. Kurang istirahat karena kesibukan rutinitas hingga akhirnya otak kita terlalu lama bekerja dan kurang diistirahatkan, hingga akhirnya otak sering kelelahan dan kita mudah stres dan tidak bisa berpikir. Kebanyakan tidur juga akan membuat otak tidak normal dalam berpikir. Cukup 8 jam sehari untuk mengistirahatkan otak kita. Poin yang kelima adalah bergaul dan bersosialisasi. Bergaul ternyata dapat meningkatkan daya ingat dan mengasah otak untuk mengingat momentum atau kejadian dan orang-orang yang ada di dalamnya. Manfaatkan konsep simpel dan mudah bergaul ini. Jangan menjadi orang yang antisosial, karena Anda tidak akan tahu dunia. Kerugian lainnya adalah tidak bisa mencoba langsung seberapa hebat daya ingat Anda yang sebenarnya. Misalnya, bagi para antisosial akan sulit mengingat teman saat masih di sekolah. Dengan bergaul dan bersosial, maka otak Anda akan terasa cemerlang dan tidak beku. Oke sobat, semoga video ini bermanfaat untuk sobat semua. Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia, pola pikirmu.